Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Syahrir dengan NIM 24602045. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul Pasar Bebas dalam Pengantar Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, yaitu sistem ekonomi pasar bebas telah menjadi salah satu paradigma dominan dalam perekonomian dunia modern. Konsep ini mengakar pada prinsip liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan intervensi pemerintah yang minimal. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, pemahaman terhadap mekanisme dan dampak pasar bebas menjadi sangat relevan. Selanjutnya, pasar bebas sebagai sistem ekonomi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi yang lainnya. Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi untuk menentukan keputusan produksi, konsumsi, dan distribusi berdasarkan mekanisme harga yang terbentuk secara alamiah melalui interaksi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, implementasi pasar bebas dalam berbagai negara menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa negara berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sementara negara lain menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pasar bebas memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak terlepas dari pengaruh sistem pasar bebas, khususnya dalam konteks perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi domestik. Berbagai kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi telah diterapkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pertama itu ada pengertian dan konsep pasar bebas yang berisi definisi pasar bebas secara ekonomi. Ia membahas bagaimana Adam Smith yang sering disebut sebagai bapak ekonomi modern, ia mengemukakan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat yang menggambarkan bagaimana pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi eksternal. Lalu yang kedua, yaitu pasar bebas. Pasar bebas mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi memiliki informasi sempurna dan dapat bertindak rasional dalam membuat keputusan ekonomi. Lalu pengertian pasar bebas adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dalam sistem ini, keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Lalu slide selanjutnya yaitu ada dasar filosofis dan ideologi, yaitu fondasi filosofis pasar bebas berakar pada liberalisme ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Ideologi ini menekankan kebebasan individual sebagai nilai fundamental dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu filosofi pasar bebas juga mempengaruhi oleh pemikiran John Stuart Mill. Mill berpendapat bahwa kebebasan ekonomi merupakan bagian integral dan kebebasan manusia secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ideologi pasar bebas juga terkait erat dengan konsep hak properti pribadi. Friedrich Hayek, salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi liberal, menekankan bahwa kepemilikan pribadi atas faktor produksi merupakan prasyarat bagi berfungsinya sistem pasar bebas. Yang keempat yaitu dalam berkembangnya filosofi pasar bebas juga mengadopsi prinsip-prinsip dari teori pilihan publik yang dikembangkan oleh James Buchanan. Teori ini menganalisis bagaimana keputusan politik dibuat dengan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efisiensi ekonomi. Pada slide selanjutnya ada sejarah singkat perkembangan pasar bebas, yaitu konsep pasar bebas memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Namun, formulasi modern dari teori pasar bebas dimulai pada abad ke-18 dengan karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Lalu pada abad ke-19, teori pasar bebas dikembangkan lebih lanjut oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjadi dasar bagi perdagangan internasional bebas. Sementara itu,
Mill memberikan kontribusi dalam hal analisis tentang batas-batas intervensi pemerintah dalam ekonomi. Selanjutnya, revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 memberikan momentum bagi implementasi praktis dari teori pasar bebas. Industrialisasi membutuhkan mobilitas faktor produksi yang tinggi dan akses pasar yang luas, hal-hal yang difasilitasi oleh sistem pasar bebas. Inggris menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas secara konsisten. Lalu, pada abad ke-20, teori pasar bebas mengalami tantangan serius selama depresi besar tahun 1930-an. Kegagalan pasar yang terjadi pada periode tersebut mendorong munculnya pemikiran Keynesian yang mengadvokasi peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Namun pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi kebangkitan kembali pemikiran pasar bebas melalui sekolah Chicago yang dipimpin oleh Milton Friedman. Pada era globalisasi akhir abad ke-20, menandai implementasi pasar bebas dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Liberalisasi perdagangan internasional melalui berbagai perjanjian seperti GATT dan kemudian WTO mencerminkan penerimaan luas terhadap prinsip-prinsip pasar bebas dalam ekonomi global. Pada slide selanjutnya, kebebasan produsen dan konsumen, yaitu produsen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, kuantitas produksi, metode produksi, dan harga jual mereka. Bagi konsumen, kebebasan dalam pasar bebas tercermin dalam hak mereka untuk memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan preferensi pribadi dan kemampuan finansial. Selanjutnya, kebebasan masuk dan keluar pasar yaitu merupakan aspek penting lainnya dalam sistem pasar bebas. Namun, kebebasan dalam pasar bebas bukanlah kebebasan yang absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan masyarakat secara umum. Produsen tidak dapat memproduksi barang yang membahayakan konsumen, dan konsumen tidak dapat mengkonsumsi barang dengan cara yang merugikan orang lain. Lalu, minimnya intervensi pemerintah, yaitu pemerintah berperan terbatas sebagai penjaga ketertiban dan penegak hukum, bukan sebagai pelaku ekonomi aktif. Pemerintah tidak menentukan harga barang dan jasa, tidak mengatur kuantitas produksi, dan tidak menentukan alokasi sumber daya secara langsung. Pemerintah tidak mengenakan tarif yang tinggi atau hambatan non-tarif yang berlebihan terhadap barang impor. Selanjutnya, mekanisme harga sebagai penentu, yaitu harga memberikan informasi penting tentang kelangkaan relatif suatu barang atau jasa dan membantu pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang rasional. Ketika permintaan suatu barang meningkat sementara penawaran tetap, harga akan naik, memberikan sinyal kepada produsen bahwa ada insentif untuk meningkatkan produksi. Lalu, pembentukan harga dalam pasar bebas terjadi melalui proses yang dinamis dan berkelanjutan. Harga tidak ditetapkan oleh otoritas pusat, melainkan melalui proses penawaran dan negosiasi antara pembeli dan penjual. Proses ini memungkinkan harga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar secara cepat dan akurat. Selanjutnya, kepemilikan pribadi atas faktor produksi membahas bagaimana sistem pasar bebas mengakui dan melindungi hak kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja. Kepemilikan pribadi memberikan insentif yang kuat bagi individu untuk menggunakan sumber daya mereka secara efisien karena mereka akan menanggung kerugian jika sumber daya tersebut digunakan secara tidak produktif dan sebaiknya akan memperoleh keuntungan jika menggunakan secara optimal. Dalam konteks tenaga kerja, kepemilikan pribadi berarti bahwa individu memiliki hak atas kemampuan dan keterampilan mereka sendiri. Mereka bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan menegosiasikan upah berdasarkan produktivitas dan nilai pasar dari keterampilan mereka. Prinsip ini juga melindungi individu dari eksploitasi dan kerja paksa. Selanjutnya, persaingan sebagai alat alokasi sumber daya, yaitu persaingan merupakan mekanisme fundamental dalam pasar bebas yang memastikan efisiensi dan inovasi. Melalui persaingan, perusahaan-perusahaan didorong untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan produk-produk baru, dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Untuk memastikan persaingan yang sehat, diperlukan aturan-aturan yang mencegah praktik-praktik anti persaingan seperti kartel, monopoli, dan dumping. Meskipun pasar bebas meminimalkan intervensi pemerintah, penegakan hukum persaingan tetap merupakan fungsi pemerintah yang penting untuk
memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan efisien. Peran permintaan dan penawaran yang membahas tentang permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sementara penawaran mencerminkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk menyediakan barang atau jasa tersebut pada berbagai tingkat harga. Interaksi antara permintaan dan penawaran menciptakan keseimbangan pasar yang menentukan harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan. Titik keseimbangan ini merupakan titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pada titik ini, tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah karena semua pembeli yang bersedia membayar harga tersebut yang mendapatkan barang yang mereka inginkan, dan semua penjual yang bersedia menjual pada harga tersebut telah berhasil menjual produk mereka. Proses terbentuknya harga, yaitu pembentukan harga dalam pasar bebas, merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai faktor dan mekanisme. Proses ini dimulai dari interaksi dasar antara pembeli dan penjual di pasar, di mana masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingan mereka. Pembeli berusaha mendapatkan barang dengan harga serendah mungkin, sementara penjual berusaha menjual dengan harga setinggi mungkin. Informasi memainkan peran krusial dalam proses pembentukan harga. Semakin lengkap dan akurat informasi yang dimiliki oleh pelaku pasar, semakin efisien proses pembentukan harga. Ekspektasi juga mempengaruhi proses pembentukan harga. Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas, yaitu sumber daya akan mengalir ke penggunaan yang memberikan nilai tambah tertinggi, karena penggunaan tersebut dapat membayar harga tertinggi untuk sumber daya. Dengan demikian, secara otomatis mengarahkan sumber daya langka ke penggunaan yang paling produktif dan menguntungkan. Mobilitas sumber daya merupakan prasyarat penting bagi efisiensi alokasi dalam pasar bebas. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal harus dapat berpindah secara bebas dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Yang pertama, kelebihan pasar bebas membahas efisiensi ekonomi, yaitu salah satu keunggulan utama sistem pasar bebas adalah kemampuannya untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal tanpa memerlukan birokrasi yang kompleks dan mahal. Selanjutnya, inovasi dan kompetisi adalah pasar bebas menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi inovasi dan pengembangan teknologi. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produk mereka, menurunkan biaya produksi, atau mengembangkan produk-produk yang sama sekali baru. Selanjutnya, keterbukaan akses pasar, yaitu pasar bebas memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, tanpa memandang latar belakang sosial, politik, atau ekonomi mereka. Lalu yang kedua yaitu kekurangan pasar bebas, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Merupakan salah satu kritik utama terhadap sistem pasar bebas adalah kecenderungannya untuk menciptakan atau memperburuk ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem pasar bebas, distribusi pendapatan ditentukan oleh kekuatan pasar yang tidak selalu menghasilkan distribusi yang adil dan merata. Eksploitasi sumber daya berfokus pada keuntungan jangka pendek dalam sistem pasar bebas dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang serius dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Eksploitasi tenaga kerja juga dapat terjadi dalam sistem pasar bebas, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Potensi monopoli dan kartel, yaitu meskipun pasar bebas didasarkan pada prinsip persaingan, dalam praktiknya dapat terjadi konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan pada beberapa perusahaan besar. Ekonomi skala, network effects, dan barriers to entry yang tinggi dapat menyebabkan munculnya monopoli atau duopoli yang mengurangi efisiensi dan merugikan konsumen. Pada slide selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, fungsi regulasi minimal, yang membahas pemerintah berperan dalam menetapkan dan menegakkan aturan main yang jelas dan konsisten. Hal ini mencakup penetapan standar kontrak, sistem pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tanpa kerangka hukum yang jelas, biaya transaksi akan meningkat drastis dan mengurangi efisiensi pasar. Selanjutnya, fungsi regulasi minimal juga mencakup penyediaan informasi publik yang diperlukan untuk berfungsinya pasar.
Pemerintah dapat berperan dalam standarisasi sistem pengukuran, sertifikat kualitas produk, dan penyediaan statistik ekonomi yang akurat. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan, yang membahas dalam sistem pasar bebas, perlindungan konsumen menjadi salah satu fungsi penting pemerintah. Asimetri informasi antara produsen dan konsumen dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas dan keamanan produk. Pemerintah berperan dalam menetapkan standar keamanan produk dan memastikan bahwa produsen menyediakan informasi yang akurat tentang produk mereka. Lalu selanjutnya, penegakan hukum dan persaingan sehat, yang membahas tentang penegakan hukum merupakan fungsi fundamental pemerintah dalam sistem pasar bebas. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kontrak tidak akan memiliki kekuatan mengikat, hak properti tidak akan terlindungi, dan transaksi ekonomi akan menjadi sangat berisiko. Penegakan hukum persaingan menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik anti-kompetitif yang dapat merusak efisiensi pasar. Selanjutnya, penerapan dan dampak pasar bebas, yang membahas tentang contoh negara dengan sistem pasar bebas, yaitu Amerika Serikat sering dianggap sebagai salah satu contoh utama penerapan sistem pasar bebas dalam skala besar. Sejak awal kemerdekaan, Amerika Serikat telah mengembangkan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan besar kepada pelaku ekonomi privat. Selanjutnya, Singapura merupakan contoh menarik dari negara kecil yang berhasil menerapkan prinsip pasar bebas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang pesat. Kebijakan perdagangan bebas, regulasi bisnis yang minimal, dan perlindungan hak properti yang kuat telah menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan keuangan regional. Selanjutnya, Hong Kong, sebelum kembali ke Tiongkok, juga dikenal sebagai salah satu ekonomi paling bebas di dunia. Sistem pajak yang sederhana, regulasi bisnis yang minimal, dan pelabuhan bebas telah menjadikan Hong Kong sebagai gateway perdagangan internasional. Selanjutnya, Selandia Baru mengalami transformasi ekonomi yang dramatis pada tahun 1980-an ketika beralih dari sistem ekonomi yang sangat diregulasi menjadi salah satu ekonomi paling bebas di dunia. Selanjutnya, globalisasi dan perdagangan internasional, yaitu globalisasi ekonomi merupakan manifestasi prinsip pasar bebas dalam skala global. Proses ini melibatkan integrasi ekonomi antar negara melalui perdagangan barang dan jasa, investasi lintas batas, dan transfer teknologi. Selanjutnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO berperan sebagai kerangka institusional untuk mendorong liberalisasi perdagangan global. Melalui berbagai putaran negosiasi, WTO telah berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara signifikan. Selanjutnya, dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia, yaitu Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan sejak era Orde Baru dengan adopsi berbagai elemen sistem pasar bebas. Kebijakan deregulasi dan liberalisasi pada tahun 1980-an dan 1990-an membuka berbagai sektor ekonomi untuk investasi swasta dan asing. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa dekade. Selanjutnya, krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi ujian berat bagi implementasi pasar bebas di Indonesia. Krisis ini sebagian disebabkan oleh liberalisasi sektor keuangan yang prematur dan kurangnya regulasi yang memadai. Namun, respons terhadap krisis melalui reformasi struktural dan penguatan institusi telah memperkuat fondasi ekonomi pasar di Indonesia. Pada slide selanjutnya yaitu studi kasus yang membahas tentang contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan, yaitu kebijakan liberalisasi perdagangan Tiongkok sejak tahun 1978 merupakan salah satu studi kasus paling menarik tentang transisi dari ekonomi terencana melalui sistem pasar bebas. Reformasi ekonomi yang dimulai oleh Deng Xiaoping mengadopsi pendekatan bertahap yang menggabungkan elemen pasar bebas dengan kontrol negara yang selektif. Establishment of Special Economic Zones atau SEZ di Tiongkok menjadi laboratorium untuk eksperimen pasar bebas. Selanjutnya,
Chile di bawah pemerintahan Augusto Pinochet pada tahun 1973 sampai 1990 menerapkan kebijakan pasar bebas yang radikal berdasarkan saran dari ekonom-ekonom Chicago School. Kebijakan ini mencakup privatisasi perusahaan negara, liberalisasi perdagangan, deregulasi sektor keuangan, dan reformasi sistem pensiun. Meskipun kontroversial secara politik, reformasi ini berhasil mentransformasi struktur ekonomi Chile. Selanjutnya yaitu perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran, yaitu perbandingan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat seperti Jerman dan Prancis memberikan insight menarik tentang perbedaan antara sistem pasar bebas dan ekonomi campuran. Sistem jaminan sosial di negara-negara Eropa umumnya lebih komprehensif dibandingkan Amerika Serikat. Lalu dalam hal inovasi teknologi, Amerika Serikat umumnya unggul dibandingkan negara-negara Eropa, terutama dalam sektor teknologi tinggi. Selanjutnya kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya sistem pasar bebas merupakan salah satu paradigma ekonomi yang paling berpengaruh dalam sistem modern. Berdasarkan prinsip kebebasan individu dan minimnya intervensi pemerintah, sistem ini telah terbukti mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mendorong inovasi teknologi. Mekanisme harga sebagai koordinator utama dalam alokasi sumber daya telah menunjukkan efisiensinya dalam mengatasi masalah kelangkaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik utama pasar bebas, yaitu termasuk kebebasan produsen dan konsumen, kepemilikan pribadi atas faktor produksi, dan persaingan sebagai mekanisme alokasi, telah menciptakan dinamika ekonomi yang mendorong efisiensi dan inovasi. Sistem ini memberikan insentif yang kuat bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan produk-produk baru yang lebih baik. Selanjutnya, implementasi pasar bebas juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, ketimpangan sosial dan ekonomi, eksploitasi sumber daya, serta potensi monopoli merupakan kelemahan inheren yang memerlukan perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bebas bukanlah solusi yang sempurna untuk semua masalah ekonomi dan memerlukan kerangka institusional yang tepat untuk berfungsi optimal. Selanjutnya, peran pemerintah dalam sistem pasar bebas, meskipun minimal, tetap sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung berfungsinya pasar. Regulasi yang tepat, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan merupakan prasyarat bagi pasar bebas yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal dalam implementasi pasar bebas. Setiap negara perlu menyesuaikan penerapan prinsip pasar bebas dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang spesifik. Pendekatan gradualis yang diterapkan Tiongkok berbeda dengan shock terapi yang diterapkan di beberapa negara lain, namun keduanya dapat berhasil dalam konteks yang tepat. Selanjutnya yaitu saran yang membahas yaitu perlu dilakukan penguatan kerangka institusional yang mendukung berfungsinya pasar bebas. Hal ini mencakup reformasi sistem hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan pengembangan sistem keuangan yang sehat. Tanpa fondasi institusional yang kuat, manfaat pasar bebas tidak akan dapat direalisasikan secara optimal. Yang kedua yaitu implementasi pasar bebas harus disertai dengan mekanisme perlindungan sosial yang memadai untuk mengatasi dampak negatif berupa ketimpangan dan eksklusi sosial. Sistem jaminan sosial, program pelatihan kerja, dan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membantu memastikan bahwa manfaat pasar bebas dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak implementasi pasar bebas. Indikator tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga distribusi pendapatan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Lalu dalam konteks globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang seimbang antara integrasi dengan ekonomi global dan perlindungan kepentingan nasional. Hal ini mencakup pengembangan daya saing industri domestik, perlindungan sektor-sektor strategis, dan negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu pendidikan ekonomi perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi dinamika pasar bebas. Pemahaman yang baik tentang mekanisme pasar akan membantu individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi yang rasional dan mengoptimalkan manfaat dari sistem pasar bebas.
Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan tentang model-model alternatif ekonomi pasar perlu terus dilakukan. Belajar dari pengalaman berbagai negara dan perkembangan teori ekonomi terbaru dapat membantu dalam merancang sistem ekonomi yang lebih baik dan sesuai dengan tantangan abad ke-21. Baik, sekian dari video presentasi saya yang berjudul Pasar Bebas. Jika apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.